Salah satu keistimewaan Ramadan, bulan ini dikenal dengan sebutan Syahrul Ibadah. Ramadan, bulan di mana Allah mensyariatkan beragam dan aneka ibadah yang dengannya kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya di hadapan peluang ibadah yang begitu luas yang Allah bukakan kepada kita, ada dua tantangan penting yang dihadapi setiap orang beriman. Yang pertama, bagaimana kita memastikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan berketerima di sisi Allah. Karena nilai suatu ibadah terletak pada diterima atau tidaknya amal itu. Inilah yang Allah sampaikan di pembukaan surah Al-Mulk tatkala Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Imam Qadhi Iyad ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan ahsanu amal akhlasuha wa aswabuha. Amalan yang paling baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, setelah memastikan apakah amalan kita berketerima, ada tantangan kedua yang menurut kami ini juga tidak kalah beratnya dibandingkan yang pertama. Inilah masalah bagaimana kita menjaga amalan yang sudah ditunaikan dan dikerjakan agar pahala yang Allah berikan kepada kita tetap terpelihara balasannya secara utuh. Ibarat kalau kita meminjam apa yang dibahasakan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan, hati-hati dengan orang yang berkantong plastik bolong. Ibarat orang belanja ke supermarket, semua kebutuhannya dia ambil dari rak dan dia bayar di kasir. Tapi ketika kantong yang menampung belanjaannya ternyata bolong, yang terjadi sampai di rumah tak ada barang yang dibeli yang tersisa. Begitulah kita berlomba-lomba memperbanyak amalan, tapi pertanyaannya, dapatkah kita pastikan amalan yang kita kerjakan, balasan yang Allah siapkan tetap utuh bagi kita semua? Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang pentingnya menjaga keutuhan amal ini di beberapa ayat. Salah satunya Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau kita coba artikan, dan kami ketengahkan kepada orang-orang yang sudah beramal di dunia, ketika mereka berharap balasan dari amal itu akan mereka terima di akhirat, seketika amalan itu ditampakkan, amalan itu laksana debu yang diterbangkan angin. Habis amalannya, tak bersisa walaupun dia sudah beramal. Bukan hanya itu, dalam ayat yang lain di banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istilah lain, ahbatallahu a'malahum. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhallat sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan orang yang paling merugi. Mereka itu seperti orang yang beramal, punya fantasi untuk akhiratnya, seperti orang yang masuk ke padang pasir,
karena kondisi yang begitu haus dan dahaga, nampak di depan seperti ada oase, nampak di depan seperti ada sumber mata air. Seketika dia mendekat, ternyata tak dapat apa-apa. Begitulah amalan kita ketika kita tidak mampu menjaga keutuhan amal. Jamaah rahimakumullah, berbeda amal, berbeda pula yang dapat menghilangkan keutuhan amal. Tadi kalau seorang di bulan Ramadan berpuasa, baca Quran, i'tikaf, tarawih, beragam amal-amal yang penekanannya lebih banyak pada aspek hablum minallah. Bagaimana kita makin memperkuat hubungan kita dengan Allah? Salah satu ancaman terbesar yang dapat menggerus pahala amal kita tanpa kita sadari, ketika beramal masuk virus-virus syirik kecil dalam setiap amalan kita. Makanya Rasulullah pernah katakan, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul khafi. Hal yang paling kutakutkan dari umatku apa? Masuknya syirik kecil dalam setiap amal yang kita kerjakan. Kita solat, niat kita untuk Allah, tapi ternyata masuk selip sedikit saja niat supaya nampak orang seperti orang yang soleh. Kita berpuasa, niat kita lillah, tapi kadang-kadang disinilah masuk niat yang begitu halus, kadang-kadang membuat nilai puasa kita menjadi rusak. Karenanya dikatakan syirik yang tersembunyi ini laksana semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Bayangkan bagaimana seseorang mampu mengidentifikasi semut hitam jalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Begitulah kadang-kadang yang dapat merusak niat, dapat masuk ke dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah, berbeda dengan amal-amal yang konteksnya hablum minallah. Perusak pertama adalah syirik. Perusak kedua adalah membenci aturan Allah. Ada orang puasa, tapi dalam hatinya, entah apapun ada puasa ni buat capek aja. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum. Karena mereka benci aturan Allah, maka Allah jadikan amalan mereka menjadi sia-sia. Nah, ini sesuatu yang tak boleh kita anggap enteng konteks hubungan kita dengan Allah. Jamaah rahimakumullah, ada pula amalan-amalan yang konteksnya ibadah sosial. Tadi Ustaz Muzakir sampaikan, hari ini kesempatan luar biasa. Datang saudara kita dari Kashmir, pimpinan pondok pesantren di sana. Ya, kadang-kadang kita mau bantu saudara kita dimanapun berada, apalagi Kashmir, wilayah konflik, wilayah yang mayoritas Muslim, tapi di perbatasan masih dikuasai secara administratif di bawah Hindu. Bagaimana? Sedangkan Muslim di India saja begitu berat sekarang untuk menunjukkan syiar agama, termasuklah mereka. Maka ada orang datang, kita sudah tahu inilah orang yang dapat langsung menyetorkan sumbangan kita, maka ini satu kesempatan besar. Tapi sedekah kita pun, pemberian kita pun, ini pun perlu juga tetap kita perhatikan. Ada sedekah yang bisa hilang juga menguap pahalanya. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu karena dua sebab. Kita di bulan Ramadan, bulan kedermawanan, banyak kita antar bukaan ke masjid, ikut kita sumbang di Aceh sepakat buka puasa bersama. Tapi jangan sampai kemudian tanpa kita sadari tersusup hal yang dapat membatalkan pahala amal. Pertama apa? Al-man. Man itu ditafsirkan suka menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit.
Makan orang, tahu kau siapa yang bayar tuh? Aku itu yang bayar deh. Ini kalau seperti itu, amalan yang sudah dicatat pun bisa rusak. Ya, kadang-kadang orang yang kita bantu udah 20 tahun lalu, udah selesai dicatat. Gara-gara kita bilang, ala si fulan itu bajunya pun aku yang belikan dulu katanya. Pahala 20 tahun lalu hilang gara-gara disebut. Na'udzubillah. Dan yang kedua, jamaah rahimakumullah, pahala sedekah pun bisa runyam dan hilang ketika kita melakukan yang namanya adza. Adza diartikan menyakitkan hati orang yang menerima. Apakah kita berikan dengan cara yang tak elok dan tak etis? Ada orang ngasih tapi caranya dilempar. Ada orang ngasih tapi caranya menghinakan. Dia terima, kenapa? Karena butuh. Tapi dalam hatinya, sok kali yang kasih ini katanya. Seharusnya dapat penuh, gara-gara caranya tak pantas. Mungkin pun tak tersisa pahala amal. Jamaah rahimakumullah. Termasuk dalam bentuk adza, ketika justru seperti yang banyak terjadi zaman sekarang, kita menampilkan seakan-akan nyumbang untuk orang, tapi esensinya mengeksploitasi kesusahan orang. Banyak sekarang demi konten YouTube kasih orang duit, tapi foto dengan video itu dapat duit lebih banyak. Ya, tapi orang susah di video untuk dieksploitasi. Kita harus sadar, sesusah-susahnya manusia, tidak ada manusia yang rela harga dirinya direndahkan. Ini yang perlu. Makanya ketika memberi tapi menghinakan orang, menyakitkan hati orang dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka amalan itu berpotensi besar untuk kemudian hilang pahala amalnya. Jamaah rahimakumullah. Bukankah Rasul pernah mengatakan pada kita, berapa banyak orang puasa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga? Ini isyarat dari Rasulullah. Jangan sampai puasa kita sekedar meninggalkan yang haram, tapi masih banyak hal yang sia-sia. Banyak hak orang kita ambil, yang pada akhirnya justru amalan puasa kita menguap pahalanya, tersisa tanggung jawab di hadapan Allah.